Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Surah An-Nisa diturunkan di Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia pernah berkata, ma nazalat suratun nisa'i illa wa ana inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa tidak diturunkan kecuali aku selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada ayat 1 Muqaddimah surah An-Nisa ada himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai manusia senantiasa bertakwa kepada Allah, karena Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, maka satu sama lain harus mengenali karakter tipologi dari masing-masing pasangannya. Karena Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan yang tentunya ada perbedaan. Maka masing-masing pasangan juga dituntut untuk menyadari bahwa pernikahan itu adalah memberi dan menerima, saling membantu dan saling memahami, saling mengasihi dan saling menyayangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merumuskan tujuan dari pernikahan pada Quran surat Ar-Rum ayat 21, litaskunu ilaiha, agar kedua pasangan itu merasa tenang. Maka yang sangat dibutuhkan suami istri dalam rumah tangga adalah saling mengasihi, mencintai, bersatu, mengayomi, bekerja sama, memahami, sabar, bersikap lemah lembut, mendahulukan kepentingan pasangan, dan tidak terlalu menuntut haknya. Bagaimana bisa berfastabiqul khairat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing? Ketika dari kedua pasangan melaksanakan kewajibannya, maka hak pasangan tentunya akan terpenuhi. Kemudian pasangan itu seharusnya menyadari bahwa salah satu misi terbesar iblis adalah mencurahkan segala upaya dan mengumpulkan bala tentaranya syaitan untuk menciptakan perselisihan dan permasalahan di antara suami istri. Iblis itu dari kata ablasa, artinya putus asa, bersifat lebih kepada kepribadian. Ketika sikap putus asa itu
mempengaruhi yang lain, maka itu disebut dengan syaitan, dari kata syatanah, artinya mempengaruhi, mengajak-ngajak kepada yang tidak baik. Untuk itulah maka sebagai pasangan suami istri perlu memperhatikan pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'i summa yab'asu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'zamuhum fitnatan. Sesungguhnya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengutus bala tentaranya syaitan, maka orang yang paling dekat dengan iblis tersebut adalah yang paling besar cobaannya. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala summa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudannihi min huwa yaqulu ni'ma anta. Kemudian salah satu di antara mereka datang menghadap iblis dan berkata, aku telah mengerjakan ini dan itu. Dan iblis menjawab, engkau belum melakukan apa-apa. Kemudian syaitan yang lain berkata, aku tidak akan meninggalkan pasangan suami istri kecuali setelah aku dapat memisahkan antara keduanya. Maka mendekatlah iblis itu kepada syaitan tersebut seraya berkata, engkau adalah tentaraku yang paling baik. Berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, maka setiap pasangan suami istri berkewajiban untuk tidak memberikan kesempatan kepada iblis dalam rangka mewujudkan cita-cita terbesar mereka, yakni memisahkan mereka berdua. Caranya seperti apa? Yaitu dengan membatasi apa saja yang perlu diperselisihkan dan apa saja yang perlu dipermasalahkan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ada yang memberikan nama pada anak buah iblis dari syaitan itu. Yang pertama, sabar, di mana mereka itu selalu mempengaruhi manusia agar senantiasa berbuat celaka, bisa jadi mencelakai dirinya atau mencelakai orang lain. Kemudian mabthut, selalu mempengaruhi manusia untuk melakukan dosa-dosa dan menentang Tuhannya. Kemudian ada yang bernama al-a'war, melihat perempuan lain terasa lebih cantik dari istrinya sendiri, kemudian melihat laki-laki lain terasa lebih ganteng daripada suaminya sendiri, sehingga kemudian terus dibuatnya melihat sesuatu yang bukan pasangannya itu terasa lebih indah, sehingga bisa jatuh kepada perselingkuhan dan perzinahan. Kemudian ada lagi yang disebut dathim, yang selalu membuat fitnah, kekacauan, bertengkar antara suami istri, kemudian saling menjaga gengsinya, susah untuk diberi arahan oleh pasangannya.
Kemudian ada lagi namanya zalambur. Zalambur ini biasanya mempengaruhi manusia di pasar, di mall, terutama perempuan, sehingga di situ tertarik untuk menuruti keinginan-keinginannya, bukan kebutuhannya, sehingga dana bisa habis, maka bertengkarlah suami istri, bahkan bisa jadi orang tua dengan anak. Kemudian ada lagi yang bernama walhan, yang dipasang untuk mempengaruhi orang yang berwudu agar supaya wudunya tidak sempurna. Ada lagi yang bernama khinzib atau khanzab, yang mempengaruhi orang yang akan melaksanakan ibadah sholat agar supaya sholatnya tidak konsentrasi, sholatnya tidak fokus kepada Tuhannya. Untuk itulah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila godaan syaitan itu menghampiri kita, maka Rasulullah mengajarkan fasta'idz billah. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bahkan pasangan suami istri ketika akan melakukan hubungan intim, Rasulullah mengajarkan doa yang diriwayatkan oleh Bukhari, Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan syaitan dan jauhkanlah syaitan dari rizki, yang artinya keturunan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Karena di dalam Islam, hubungan suami istri itu adalah ibadah. Sedangkan syaitan senantiasa berupaya agar pasangan suami istri dibuatnya tidak suka dengan pasangannya, namun suka berhubungan dengan orang lain. Jadi ketika Allah menjadikan keturunan, maka keturunan itu tidak diikuti oleh gangguan syaitan, sehingga ketika lahir syaitan banyak memberikan warna kepada anak yang dilahirkan itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita harus memperkuat sebagai pasangan untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mengajarkan agar senantiasa kita bertakwa kepada Allah, meminta pertolongan, bimbingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang beriman dan bertakwa bahwa Allah tidak akan mengizinkan syaitan itu mengganggu orang yang beriman dan bertakwa selama keimanan dan ketakwaan itu dipertahankan. Sebagaimana pada kisah di masa Nabi Sulaiman, di mana setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Dan juga pada kisah Harut dan Marut, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 102, bahwa ancaman dari syaitan itu fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazauji. Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya.
Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah tidak akan mengizinkan selama manusia itu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitu rincinya di dalam ajaran Islam, maka bagi laki-laki dan perempuan sebelum menikah hendaknya memiliki ilmu termasuk bagaimana cara melawan ketika ada godaan-godaan syaitan yang punya misi untuk memutus ikatan suci yang dikatakan pada surat An-Nisa ayat 21 bahwa pasangan suami istri itu adalah misaqan ghalidhan, pertalian yang suci yang diharapkan jangan sampai dikotori. Ketika ada salah satu pasangan yang mengotori, maka setan akan bangga dengan misinya, yaitu yang senantiasa ingin hubungan suami istri itu putus. Mudah-mudahan dengan bekal ilmu dan mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dapat membentengi dari segala godaan-godaan syaitan yang senantiasa menyesatkan manusia. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.